Penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang banyak mendapatkan sorotan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Walau hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tinggi, yakni 75,6%, namun angka kepuasan di bidang hukum cenderung rendah, yakni 57,4%. Capaian kinerja di bidang penegakan hukum dapat dikatakan melanjutkan tren stagnasi selama 5 tahun terakhir, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah soal penegakan hukum kembali ke titik awal periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Meskipun citra positif Presiden Joko Widodo di mata masyarakat ini cukup tinggi jelang akhir masa jabatan, namun hal ini tidak berarti mengabaikan kritik di bidang penegakan hukum selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sejumlah catatan seperti adanya dugaan intervensi politik yang besar terhadap hukum sudah sepatutnya didengarkan dan menjadi evaluasi bagi pemerintahan selanjutnya. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai, kinerja dari aparat penegak hukum seperti Polri, TNI hingga Kejaksaan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berjalan sesuai tugas dan kewenangan yang diatur. Namun menurut Abdul, di masa kepemimpinan Jokowi, hukum dapat diintervensi oleh politik dan kekuasaan untuk mengakomodir kepentingan orang atau kelompok tertentu. Nah, yang terjadi kemarin ini menurut saya terlihat sangat jelas ada intervensi kekuasaan, ya. Karena ada orang yang diperjuangkan untuk bisa jadi pejabat publik. Ya, dalam hal ini anaknya presiden. Saya ngomong apa adanya saja ya. Siapa namanya Gibran itu, ya. Nah itu kan sebenarnya belum pantas menjadi wakil presiden, gitu, ya. Tetapi karena persyaratan yuridisnya dibuat sedemikian rupa, dia bisa lolos juga. Nah dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dilalah Mahkamah Konstitusi itu adalah pamannya juga kan gitu, iya. Artinya suami dari adik bapaknya, gitu. Nah ini yang menurut saya mencederai penegakan hukum di Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi pun, Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2023 belum membaik di skor 34/100, yakni skala 0 artinya paling korupsi dan 100 paling bersih, dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Dilihat dari grafik Indeks Persepsi Korupsi Indonesia periode 2014 hingga 2023, terjadi fluktuasi skor IPK di mana angka tertinggi di skor 40 periode 2019-2020, kemudian terjadi penurunan di skor 34 pada periode 2022 hingga 2023. Skor ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya memberantas korupsi selama periode tersebut. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana menilai, skor indeks persepsi korupsi saat ini yang stagnan membuktikan pemberantasan korupsi selama pemerintahan Presiden Jokowi jalan di tempat. Koordinator utama pemberantasan korupsi yaitu KPK, carut-marut, rusak porak-poranda di era Presiden Joko Widodo. Ada revisi Undang-Undang KPK di sana, ditambah dengan anjloknya integritas dari pimpinan KPK, di mana pimpinan KPK itu dipilih oleh Presiden Jokowi secara langsung sebelum kemudian diserahkan kepada DPR. Undang-undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi juga tidak diundangkan. Senada dengan ICW, Abdul menyoroti kembali revisi Undang-Undang KPK di masa pemerintahan Jokowi yang disahkan, walaupun dianggap mengurangi independensi serta melemahkan KPK. Maksud saya hukum ini jangan dikotori oleh kepentingan sesaat gitu, karena yang rusak tidak hanya pada generasi sekarang, tapi juga pada generasi yang akan datang, karena yang dimainkan sistem. Sementara dari pihak Istana Kepresidenan, Deputi Kelima Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengaku pihaknya selalu terbuka akan kritikan masyarakat terkait persoalan penegakan hukum. Kami memahami bahwa penegakan hukum memang salah satu hal yang sering mendapatkan sorotan dari masyarakat selama
kepemimpinan Presiden Jokowi mulai tahun 2014 sampai tahun 2024. Tetapi kami sangat bisa memahami itu karena penegakan hukum itu kan identik dengan penegakan keadilan. Jadi yang namanya keadilan itu sebuah cita-cita yang never ending, sebuah cita-cita yang tidak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu kritik-kritik dari masyarakat, sorotan masyarakat terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum, kami sangat mendengar itu dan kami mengapresiasi atas penilaian-penilaian masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Rumadi mengingatkan sejumlah terobosan di bidang hukum yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, seperti pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, hingga penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan penyelesaian non-yudisial. Saya kira itu hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, tapi bagaimanapun approval rate, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu tidak bisa kita abaikan, sangat tinggi. Penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi menunjukkan bangsa Indonesia masih memiliki PR agar penegakan hukum tak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sudah seharusnya hukum dan keadilan dapat benar-benar diwujudkan dan dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Tika Beremau, Fadli Julian, Jakarta.